Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Miss Fafa si pembaca berita. Suami Kades di Tulungagung membuang bayi hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya. Suami kepala desa di Tulungagung, aku temukan bayi di kardus. Sosok bayi malang di dalam kardus tersebut berjenis kelamin laki-laki. Setelah ditelisik, ternyata bayi yang telah meninggal itu merupakan anak kandung Rianto 45. Parahnya, bayi tersebut merupakan anak dari hasil hubungan gelap dengan Widayanti 30. Ia mengaku menemukan bayi itu di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Senin 20 Maret 2023 kemarin di area persawahan Desa Pojok, Kecamatan Ngantru. Pengungkapan ini bermula dari kejelian petugas yang melihat kejanggalan penjelasan Rianto. Dari penjelasan awal, petugas sudah curiga dengan sosok RY. Akhirnya dari pengakuan itu dikembangkan, Terangkasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Amansari, Selasa 21 Maret 2023. Petugas sempat menjemput Rianto di rumahnya pada Senin pukul 20 WIB. Penyidik UPP sempat menginterogasi Rianto berdasar temuan fakta di lapangan. RY akhirnya mengakui jika dirinya yang membuang bayi itu. Dari dia kami menangkap WY, ibu yang melahirkan bayi itu, sambung Ansori. Kepada penyidik, Rianto mengakui menjalin hubungan gelap dengan Widayanti. Dari hubungan tak resmi ini, Widayanti akhirnya mengandung buah cinta mereka. Hingga akhirnya saat usia kandungan Widayanti belum genap 9 bulan, ia merasakan gejala persalinan prematur. Karena merasa malu, pasangan ini sepakat untuk membuang bayinya. RY membawa bayi itu di mobilnya, tutur Ansori. Sebelumnya bayi malang itu dibersihkan lebih dulu, dibungkus dengan kain dan dimasukkan dalam kardus. Ia lalu meletakkan kardus itu di tepi jalan sawah yang sepi, di dekat tanaman tebu. Kemudian dirinya berlaku seolah tak sengaja lewat di lokasi itu, dan menemukan kardus berisi bayi. RY juga yang membawa bayi itu ke puskesmas Ngantru. Sesampai di puskesmas bayi itu akhirnya meninggal dunia, ungkap Ansori. Pernah mencoba gugurkan kandungan. Sebelumnya, mereka pernah sekali mendatangi seorang dukun yang dikenal mempunyai kemampuan menggugurkan kehamilan. Namun gagal. Mereka lalu mencari informasi obat pengugur kandungan dari internet. Dari pencarian daring ini didapat penjual yang menawarkan obat yang manjur. Mereka lalu membeli obat tersebut untuk dikonsumsi oleh Widayanti. Jadi dengan sengaja keduanya membeli obat penggugur kandungan. Obat itu lalu dikonsumsi oleh WY, ungkap Ansori. Total ada 8 butir kapsul yang harus diminum Widayanti, masing-masing kapsul diminum setelah jeda 1 jam. Kapsul ke-8 tidak diminum, melainkan dimasukkan ke dalam vagina. Setelah semua proses itu dilalui, 5 jam kemudian Widayanti melahirkan anak yang dikandungnya. Proses persalinan dilakukan di rumah Ibu Widayanti di Desa Jaten, Kecamatan Wonodedi, Kabupaten Blitar. Setelah bayi laki-laki itu lahir, Rianto membawanya dengan mobil dengan tujuan hendak dibuang. Jadi pasalnya bukan pembuangan bayi, melainkan kekerasan kepada anak. Karena ada upaya dengan sengaja menggugurkan kandungan, hingga akhirnya bayi tersebut meninggal dunia, tegas Ansori. Kini, Rianto dan Widayanti sama-sama ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Tulungagung. Keduanya dijerat dengan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 3 juta rupiah. Karena pelakunya adalah orang tua korban, maka pidana ditambah sepertiganya. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan saya Miss Fafa. Sampai jumpa lagi di berita heboh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.